البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كما فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Pembahasan yang lalu, ikhwan fillah, masih berhubungan dengan iskalat berkaitan dengan permasalahan qadar. Yang kesimpulannya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang menciptakan segala sesuatu. Perkara yang baik maupun perkara yang buruk. Tetapi baik dan buruknya perkara itu, ikhwan, itu sesuatu yang nisbi. Dalam artian dipandang dari sisi makhluk. Adapun kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya baik pada semua penciptaan dan ketetapan-ketetapannya. Ini yang harus kita pahami. Karena kita masuk pada pembahasan berikutnya. Fa in qila kaifa yarda li 'abdihi syai'an wa la yu'inuhu 'alaihi. Apabila dikatakan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha untuk hambanya suatu perkara, tapi dia tidak membantunya atas perkara tersebut. Setelah kita lewati, ikhwan, bahwasanya di antara sebab keburukan yang ada pada makhluk dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan taufik kepadanya, tidak memberikan bantuan dan pertolongan kepadanya untuk kebaikan. Nah, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana Allah meridhai untuk hambanya suatu perkara tapi tidak membantunya atas perkara tersebut? Maka dikatakan sebagai jawaban, li'anna i'anatahu 'alaihi qad tastalzimu fawata mahbubin lahu a'zami min husuli tilka ta'ati allati radiyaha lah. Dikarenakan bantuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan atas perkara tersebut terkadang mengharuskan luputnya perkara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala untuknya, yang lebih besar daripada tercapainya ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala ridhai untuk orang tersebut. Mafhum ini? Yaitu kenapa Allah tidak membantu, padahal Allah meridhai untuk sahabat tersebut suatu hal. Kok tidak dibantu pada hal tersebut? Karena apa? Bantuan yang diberikan pada hal tersebut terkadang akan berakibat luputnya perkara yang Allah Subhanahu wa taala cintai untuk orang tadi, yang lebih besar daripada terwujudnya ketaatan yang Allah ridhai untuk dilakukan oleh orang tadi. Waqad yakunu wuqu'u tilka ta'ati minhu yatadammanu mafsadatan hiya akrahu ilaihi subhanah min mahabbatihi litilka ta'ah. Dan terkadang juga terwujudnya ketaatan yang Allah ridhai itu dari orang tersebut terkandung di dalamnya kerusakan yang lebih Allah benci. Nah, lebih Allah benci
daripada kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ketaatan itu. Misalnya apa? Malah dia menjadi ujub. Dan seterusnya. Waqad asyara ta'ala ila dzalika fi qaulih walau aradul khuruja la'addu lahu 'uddatan walakin karihallahum bi'atsahum fathabbatahum. Al-ayatain. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengisyaratkan kepada hal tersebut dalam firman-Nya, seandainya Allah menghendaki mereka untuk ikut keluar berperang, atau walau aradul khuruj, seandainya mereka memang menginginkan untuk ikut berperang, la'addu lahu 'uddah, tentu mereka akan mempersiapkan persiapan berangkat perang. Tapi mereka tidak ada persiapan apa-apa, menunjukkan mereka memang tidak suka, tidak ingin ikut berperang. Walakin karihallahum bi'atsahum, akan tapi Allah Subhanahu wa taala memang membenci untuk mereka berangkat. Allah tidak suka mereka ikut berangkat bersama kaum muslimin. Fathabbatahum, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka halangan-halangan. Kenapa? Karena kalau ikut berperang bersama kaum mukminin malah membuat kerusakan di tengah kaum mukminin. Sehingga apa? Terwujud perkara yang lebih Allah benci daripada berangkatnya mereka ikut berjihad. Fa akhbara subhanahu annahu kariha imbi'athahum ila al-ghazwi ma'a rasulih wa huwa ta'ah. Allah Subhanahu wa taala kabarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak suka berangkatnya mereka menuju peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu adalah ketaatan. Falamma karihahu minhum thabbatahum anhu. Maka tatkala Allah tidak suka hal itu dari mereka, maka Allah pun halangi mereka sehingga mereka tidak mampu menunaikan. Tsumma dzakara subhanahu ba'dal mafasidi allati tatarattabu ala khurujihim ma'a rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagian kerusakan-kerusakan yang merupakan akibat atas keluarnya mereka bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka ikut keluar, kenapa? Faqala law kharaju fikum ma zadukum illa khabala ay fasadan wa syarra. Seandainya mereka keluar bersama kalian, tidaklah mereka menambah kecuali apa? Kerusakan dan kejelekan. Wala awda'u khilalakum ay sa'u bainakum bil fasadi wasyarr, dan tentu mereka akan mengusahakan adanya kerusakan dan keburukan di antara kalian. Yabghunakumul fitnata wa fiikum sama'una lahum, mereka menginginkan fitnah untuk kalian, dan pada kalian itu ada orang-orang yang mendengarkan perkataan-perkataan mereka. Kenapa? Karena kalau di tengah kaum mukminin tentu ada orang-orang yang terpengaruh dengan bagusnya tutur kata orang-orang munafikin. Nah, sama'una lahum qabiluna minhum mustajibuna lahum. Ya, pada kalian itu ada orang-orang yang menerima perkataan-perkataan orang munafikin tersebut dan memenuhi apa-apa yang mereka inginkan. Fayatawalladu min sa'i haula'i wa qabuli haula'i min asy-syarri ma huwa a'zamu min maslahati khurujihim, sehingga terlahirlah dari usaha mereka itu dan menerimanya mereka terhadap keburukan yang itu lebih besar dampak buruknya daripada kemaslahatan mereka ikut keluar. Jadi dengan keluarnya mereka malah akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar, sehingga mereka tidak diberi taufik untuk ikut keluar, malah dibiarkan, bahkan dihalangi untuk ikut keluar bersama kaum mukminin. Nah, faqtadatil hikmatu war rahmatu an aq'adahum anhu, sehingga kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya
Tayyib menuntut untuk apa? Untuk membiarkan mereka tidak ikut berperang, tidak ikut berjihad, sehingga mereka apa? Tertinggal duduk di belakang. Faj'al hadzal mithala aslan wa qis alaih. Maka jadikan permisalan ini sebagai pokok dan kiaskan atasnya perkara-perkara yang lain. Nah, ini jelas, kawan. Karena dalam Al-Qur'an dan kisahnya pun jelas. Amal wajh tsani, adapun sisi yang kedua. Ini tadi baru penjelasan, kawan, dari sisi yang pertama, yaitu apa? Min jihatir Rabbi ta'ala. Wal yakunu muhibban laha min jihati ifdaiha ila mahbubih wa in kana yubghiduha lidzatiha. Nah, dengan penjabaran yang telah kita lewati, juga ditambah beberapa masail istitradiyah. Istitrad yaitu apa? Menyebutkan permasalahan-permasalahan, nah, yang apa? Yang sebenarnya di luar pertanyaan, tapi apa? Untuk melengkapkan faedah, dikarenakan ada kecocokan. Wa amal wajh tsani, adapun sisi yang kedua, wa huwa alladzi min jihatil 'abd, yaitu yang dilihat dari sisi hamba. Fa huwa aidan mungkin, bal waqi'un. Ini juga mungkin, bahkan terjadi. Fa innal 'abda yaskhatul fusuqa wal ma'asiya wa yakrahuha. Karena sungguhnya hamba itu membenci kefasikan dan kemaksiatan dan tidak menyukainya. Min haitsu hiya fi'lul 'abdi waqi'atun bi kasbihi wa iradatihi wa ikhtiyarihi. Nah, dari sisi itu adalah perbuatan hamba yang terjadi dengan usaha, kehendak dan pilihannya sendiri. Wa irada bi ilmillahi wa kitabihi wa masyiatihi wa iradatihi wa amrihil kauni. Fa yarda bima min, di sini min, tempat kalian apa? Manna. Fa yarda bima min Allah. Ma mausulah. Tayyib, fa yarda bima min Allah wa yaskhatu ma huwa minhu. Fa hadha maslaku ta'ifatin min ahli al-irfan. Dari sisi itu perbuatan hamba, ikhwan, terjadi dengan usaha, kehendak dan pilihannya. Taib, hamba membenci kefasikan, membenci kemaksiatan, dan dia ridha, ridha dengan apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala serta penulisan dan kehendaknya, serta apa? Perkara Allah Subhanahu wa taala yang kauni. Sehingga apa? Dia ridha terhadap apa-apa yang itu asalnya dari Allah dan membenci apa-apa yang asalnya dari diri sendiri. Sebabnya, dalam artian apa? Kalau dikembalikan kepada Allah maka dia akan ridha. Tapi ketika dikembalikan ke diri sendiri maka dia akan membencinya. Ini. Dan ini metode sekelompok dari ahlul irfan, yaitu orang-orang yang memiliki ma'rifah. Wa ta'ifatun ukhra karihadha mutlaqan. Wa qawluhum yarji'u ila hadzal qaul. Lianna itlaqahum lil karahati la yuriduna bihi syumulahu li ilmi rabbi wa kitabihi wa masyiatihi wa kitabatihi wa masyiatihi. Dan golongan yang lain membenci secara mutlak, dan sebenarnya perkataan mereka itu pun kembali kepada pendapat yang pertama tadi, kan? Kenapa? Karena mereka memutlakkan karahah
tidaklah diinginkan apa? Mencakup ilmu Allah Subhanahu wa taala dan penulisan serta masyiah. Baik. Jadi pada pembahasan yang awal kita kembali ke pembahasan biar tidak bingung. Pertanyaannya kan apa? Fahal takunu atau fa idza kanat hadhihi al-asbabu muradatan lima taqdi ilaihi min al-hikam fahal takunu mardiyatan mahbubatan min hadzal wajhi am hiya maskhutatan min jami'il wujuh. Baik, kalau dilihat dari sisi hamba, maka jawabannya apa? Naam, bahwasanya mungkin tayyib yasughu lahu ridha bima min tilkal jihati aidha. Yaitu mungkin untuk apa? Ridha dari satu sisi, mungkin untuk apa? Membenci pada sisi yang lain. Ridha kalau dilihat dari sisi apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, menulisnya dan dialah yang menetapkannya. Maka kita ridha dengan ketetapan itu, paham? Tapi membencinya dari sisi karena itu disebabkan oleh si hamba. Hamba itu yang melakukan dan menghendaki dan memilihnya. Itu intinya. Jadi kalau dikembalikan kepada hamba itu sendiri ya, itu perbuatan dia sehingga keburukan-keburukan ya dibenci. Nah, masirul masalah, jadi rahasia permasalahan ini annalladzi ila rabbi minha ghairu makruhin walladzi ila al-'abdi makruh. Itu rahasianya. Bahwasanya perkara yang dikembalikan kepada Rabb, kepada Allah, maka apa? Tidak dibenci. Adapun yang dikembalikan kepada hamba itulah yang dibenci. Ini kesimpulan mudahnya. Fa in qila laisa ilal abdi syai'un minha. Jika dikatakan bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang dikembalikan kepada si hamba, maksudnya bahwasanya hamba itu tidak menyebabkan apapun. Ini berarti pendapat siapa ini seperti ini? Menyatakan bahwasanya hamba itu tidak melakukan sebab apapun. Ini kembali kepada pendapat Jabriyah. Qila hadza huwal jabru al-batil alladzi la yumkinu sahibuhu takhallus min hadzal maqamid dayyiq. Yang dikatakan ini adalah pendapat Jabriyah yang batil. Nah, yang tidak mungkin orang yang meyakininya untuk bisa lepas dari apa? Tempat yang sempit ini. Wal qadari al-munkiru aqrabu ila takhallusi minhu minal jabri. Dan orang qadariyah yang mengingkari itu lebih dekat untuk bisa melepaskan diri dari iskalat, dari kebingungan dibandingkan orang-orang Jabriyah. Kenapa ikhwani fillah? Karena orang-orang Jabriyah ingin lepas dari kebid'ahan dengan kebid'ahan yang lain. Nah, ingin lepas dari Qadariyah. Nah, tapi apa? Malah jatuh dalam kebid'ahan sehingga mereka mengatakan bahwasanya hamba-hamba itu tidak melakukan apapun karena ingin lepas dari pemahaman Qadariyah bahwasanya hamba itu menciptakan perbuatan sendiri, ya tidak. Qadariyah mengakui bahwasanya hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri. Sedangkan Jabriyah mereka sama sekali tidak menetapkan pada hamba itu suatu tasabbub sedikit pun, tidak ada perbuatan sedikit pun. Malah ini lebih sulit untuk bisa menjelaskannya. Dan yang sahih ikhwan, keyakinan ahli sunnati wal jamaah bahwasanya al-abdu muktasibun wallahu qaddara dzalik. Bahwasanya hamba itu yang mengusahakan, hamba yang melakukan, namanya kasb. Dan Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Sehingga dengan ini mudah. Intinya semua telah ditentukan, tapi kita juga diberi iradah. Dan ketentuan serta takdir Allah adalah rahasia Allah, sehingga kita tidak tahu takdirnya bagaimana. Yang kita ketahui adalah perintah dan larangan, sehingga kita tunaikan perintah dan jauhi larangan. Selesai. Tidak perlu berdalam-dalam dalam masalah ini. Cuman di sini Imam Ibn Abil Is rahimahullah taala jabarkan secara panjang lebar. Karena apa?
Karena yang dibantah adalah orang-orang Mu'tazilah, Qadariyah, dan kebalikan mereka orang-orang Jabriyah. Fa in qila kaifa yata'atta an-nadamu wat taubah ma'a syuhudil hikmati fit taqdir. Atau belum selesai ya. Wa ahlu sunnati al-mutawassitun bainal qadariyati wal jabriyah as'adu bit takhallusi minal fariqain. Dan ahlu sunnah mereka itu pertengahan antara qadariyah dan jabriyah. Mereka lah orang yang paling berbahagia sehingga bisa terbebas dari dua kelompok sesat ini, di mana mereka menetapkan takdir, di mana Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan segala sesuatu, tapi juga menetapkan kasb bagi hamba. Bahwasanya hamba itu lahu kasbun. Kasbun itu apa? Memiliki usaha. Mereka memiliki apa? Memiliki amalan-amalan iradah, juga pilihan. Fa in qila, jika dikatakan lagi, kaifa yata'attan nadamu wat taubah ma'a syuhudil hikmati fit taqdir? Bagaimana mungkin ada penyesalan dan taubah bersamaan dengan dia mempersaksikan adanya kebijaksanaan, adanya hikmah pada setiap takdir? Wa ma'a syuhudil qayyumiyyati wal masyiatin nafidah, bersamaan dengan apa? Persaksian terhadap qayyumiyah, yaitu yaitu pengaturan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengatur semua urusan hambanya dengan pengaturan yang sempurna, juga apa? Dengan kehendak yang mesti terjadi. Nah, iskal ini, perhatikan bentuk iskalnya ya kawan, yaitu apa? Bagaimana kok bisa muncul penyesalan dan taubat, padahal kita tahu pada setiap yang terjadi itu ada hikmahnya, tidak? Pak, ada penyesalan, berarti sudah tidak usah menyesal saja, semuanya ada hikmahnya. Tapi pada kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba diwajibkan untuk menyesali dan bertobat. Maka jawabannya bagaimana? Qila hadza huwa alladhi awqa'a man amiyat basiratuhu fi syuhudil amri ala ghairi ma huwa alaih. Fara'a tilkal af'ala ta'atin limuwafaqatihi fi hal masyiata wal qadar. Maka dikatakan inilah perkara yang menjatuhkan orang-orang yang buta mata hatinya dari menyaksikan perkara ini dengan apa? Man amiyat basiratuhu fi syuhudil amri ala ghairi ma huwa alaih. Yang menjadikan orang-orang yang buta mata hatinya terjatuh. Pada apa? Pada pengetahuan terhadap perkara ini, sehingga tidak mengetahui sebagaimana hakikatnya. Sehingga mereka beranggapan bahwa semua perbuatan-perbuatannya itu adalah ketaatan. Kenapa? Karena mencocoki masyiah dan takdir. Berarti ini ke arah siapa? Ke arah pemahaman siapa ini? Mereka menganggap semua yang terjadi di jagat raya ini, baik maksiat, kekufuran, itu dikembalikan kepada takdir, berarti semuanya taat. Kenapa? Karena tunduk kepada kehendak Allah. Ini pemahaman siapa berarti? Ahmad. Pemahaman Jabriyah jadinya. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan antara iradah syar'iyah dan kauniyah. Wa qala in asaitu amrah faqad ata'tu iradatah. Sehingga dia mengatakan, aku apabila memaksiati perintah Allah, maka sungguh aku telah mentaati kehendak Allah. Paham? Wa fi dzalika qila asbahtu munfa'idan lima yakhtaruhu minni fa fi'li kulluhu ta'atu.
Taib, aku menjadi senantiasa melakukan suatu perkara terhadap apa yang Allah pilihkan untukku, maka semua perbuatanku adalah bentuk ketaatan. Kenapa? Karena Allah yang memilihkan, Allah yang menetapkan. Ini menurut pemahaman Jabriyah. Wa haula'i a'mal khalqi basair. Maka mereka itu adalah makhluk yang paling buta mata hatinya. Wa ajhaluhum billahi wa ahkamihi diniyah wal kauniyah. Dan mereka orang yang paling jahil terhadap Allah dan hukum-hukum agama serta kauniyah. Karena hukum ikhwani fillah terbagi menjadi dua, hukum dini dan hukum kauni. Al-hukmu dini yaitu syar'i, ini yang berhubungan dengan apa? Uluhiyah dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hukum kauni ini yang berhubungan dengan rububiyah Allah, di mana tidak akan mungkin seorang pun bisa keluar dari hukum tersebut. Hukum dini ya hukum syar'i, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Nah, orang-orang Jabriyah sangat jahil terhadap perkara ini. Fa inna ta'ata hiya muwafiqatul hiya muwafaqatul amri dini syar'i la muwafaqatul qadari wal masyiah. Sebab sesungguhnya ketaatan hakikatnya adalah apa? Kecocokan terhadap perintah dini dan syar'i, terhadap perkara-perkara din dan syariat. Bukan apa? Kecocokan terhadap takdir dan masyiah. Baik. Ini ketaatan. Yang dimaksud ketaatan itu apa? Ketaatan hukum ditetapkan dia itu taat kalau dia mencocoki apa? Amrud dini syar'i, paham? Bukan kecocokan terhadap takdir. Ini harus kita pahami. Walau kana muwafaqatul qadari ta'atun, atau walau kana muwafaqatul qadari ta'atan, lakana iblisu min a'dhamil muti'ina lah. Kalau seandainya mencocoki takdir itu bentuk ketaatan, maka tentunya iblis adalah seagung-agung makhluk yang mentaati Allah. Walakana qaumun Nuhin wa Hudin wa Salih wa Lut wa Syu'aib wa qaumu Fir'auna kulluhum muti'in wa hadha ghayatul jahl. Sehingga jadilah semua ya kaum Nuh, Hud, Saleh, Lut, Syu'aib, dan kaum Fir'aun secara keseluruhan mereka adalah orang-orang yang taat. Dan ini pada puncak kejahilan. Kenapa konsekuensinya harus dianggap mereka taat? Karena mereka mencocoki takdir ya dan. Tapi itu tidak benar karena ketaatan itu adalah kecocokan terhadap apa? Perkara din, perkara syar'i, bukan kepada perkara yang berhubungan dengan takdir dan masyiah. Paham? Harus dibedakan ini. Tapi satu paragraf lagi. Lakin idza syahidal 'abdu ajaza nafsah. Idza syahidal 'abdu ajaza nafsihi afan. Wa nufudal aqdari fihi wa kamala faqrihi ila rabbih wa adama istighnaihi an ismatihi wa hifdhihi tarfata 'ain. Kana billahi fi hadhil hali la bi nafsihi. Akan tetapi apabila seorang hamba itu mempersaksikan tentang ajza nafsi, ketidakmampuan dirinya, juga mempersaksikan bahwasanya takdir-takdir itu mesti terjadi padanya, juga mempersaksikan tentang apa? Betul-betul sempurnanya kebutuhan dia terhadap Rabbnya, dalam artian dia betul-betul butuh, betul-betul fakir kepada Rabbnya, dan tidak mungkin untuk bisa mencukupkan diri dari penjagaan Allah walaupun sekejap. Taib,
kana billahi fi hadhil hali la bi nafsihi, maka jadilah apa? Pada semua kondisi ini itu apa? Dia bisa apa? Melakukannya billah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan sendirinya. Kalau dia mensaksikan itu, maka berarti semuanya itu dengan apa? Dengan kehendak Allah, dengan pertolongan Allah kata kebaikan, bukan dengan dirinya sendiri. Nah, fa wuqu'udz dzanbi minhu la yata'atta fi hadhil hali albattah. Fa inna 'alaihi hisnan hasinan. Baik, sehingga apabila dia betul-betul mempersaksikan hal tadi ya kawan, nah, sehingga dia betul-betul memohon pada Allah, maka terjadinya dosa dari orang yang seperti ini, sesuatu yang tidak mungkin, dalam artian sesuatu yang sangat jauh untuk terwujud. Kenapa? Karena dia memiliki benteng yang sangat kokoh. Fabi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtashu wa bi yamshi wa bi yabtishu. Sebab apa? Dia sebagaimana dalam hadis, dengan pertolonganku akan mendengar, dengan pertolonganku akan melihat, akan apa? Memegang dan akan berjalan, yaitu dalam hadis yang dikenal hadis wali. Fa idza ababtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijluhu allati yamshi biha. Ini taufik dari Allah, sehingga apa? Mata, pendengaran, tangan, kakinya semuanya dijaga oleh Allah. Fala yutasawwaru minhu dzanbu fi hadhil halah, sehingga tidak tergambarkan akan muncul dosa darinya pada kondisi ini. Karena dia wali Allah Subhanahu wa taala, terjaga. Fa idza hajaba an hadzal mashhad, atau fa idza hujiba an hadzal mashhadi wa baqiya bi nafsihi istawla alaihi hukmun nafsi, fa hunalika nusibat alaihi syibaku wal ashraq wa ursilat alaihi sayadun. Kemudian apabila tertutup dari hamba tersebut ya masyhad ini, yaitu apa? Pandangan dia terhadap perkara-perkara yang telah disebutkan di depan ya kawan. Persaksian dia bahwasanya dia itu betul-betul hamba yang lemah, butuh pada Allah, sehingga senantiasa minta perlindungan dan penjagaan terus seperti itu. Kalau dia apa? Lengah dari sisi ini, sehingga apa? Dia tinggal dengan dirinya sendiri, maka disinilah hawa nafsunya akan menguasai, sehingga pada kondisi itulah dipancangkan perangkap-perangkap, ya, nusibat alaihi syibak wal ashraq, ya, perangkap-perangkap akan dipasang dan dikirim kepadanya sayyadun, yaitu para apa? Para pemburu, yaitu syaitan-syaitan akan berburu. Fa idzan tafa'anhu dubabu dzalikal wujudit Taib dicetakkan kalian berarti fa idzan qasha'a anhu dubabu dzalikal wujudit tab'i fa hunanika yahduruhun nadamu wat taubatu wal inabah. Fa innahu kana fil ma'siyati mahjuban bi nafsihi an rabbih, falamma faraka dzalikal wujuda sara fi wujudin akhar fa baqiya bi rabbih la bi nafsihi. Perhatikan, jadi ketika hamba betul-betul menyadari dirinya itu hamba yang butuh pada Allah, hamba yang lemah, hamba yang butuh perlindungan, maka di situ sangat tidak mungkin dia bermaksiat, ya tidak? Paham? Kemaksiatan muncul ya kawan ketika lalai sisi ini. Ketika dia mulai merasa bisa berdiri sendiri, tidak butuh pada Allah, akhirnya dia bermaksiat pada Allah. Nah,
disitulah hawa nafsu menguasai, kemudian perangkap-perangkap setan dipasang. Nah, kemudian fa idzan tafa'anhu dhababu dzalikal wujudit tab'i fa hunalika yahduruhun nadamu wat taubah wal inabah. Maka apabila telah lenyap ya kabut yang ada secara tabiat tersebut. Ya, ini tabiat manusia demikian. Ketika kabut yang menutupi dirinya itu sudah tersingkap sehingga dia sadar lagi kalau dia itu hamba Allah yang lemah, yang tidak bisa apa-apa. Nah, disitulah datang penyesalan, taubat dan inabah. Paham? Sebab sungguhnya dulunya ketika dia dimaksiat, ketika dia dalam kondisi bermaksiat, dia telah telah tertutupi. Naam, mahjuban bi nafsihi an rabbih, telah tertutupi oleh hawa nafsunya dari Rabbnya, sehingga dia lupa terhadap Allah, lupa diri. Makanya orang mengatakan kalau orang sedang bermaksiat dia lupa diri. Naam, tayyib. Karena hakikatnya dia tidak sadar tentang dirinya sendiri, atau dia itu hamba Allah, dia itu hamba yang butuh pada Allah. Nah, maka tatkala falamma faraqa dzalikal wujud, maka tatkala dia berpisah dengan wujud tersebut, yaitu adanya penutup terhadap terhadap pengetahuan dia tentang hakikat dirinya, sehingga dia diliputi oleh hawa nafsu, maka dia akhirnya berada pada wujud yang lain, sehingga dia pun tinggal tinggal menyaksikan dirinya itu butuh pada Allah Subhanahu wa taala. Fabaqiya bi rabbih la bi nafsih. Maka akhirnya dia tinggal menyadari kalau dia itu butuh bersama Rabbnya, tidak dengan hawa nafsunya. Ini kalimat mendalam yang butuh ditadaburi, bagus. Nah, sebagaimana kebiasaan kalimat-kalimat Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Baik. Barakallahu fiikum, naktafi bihadza, subhanakallah.